Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Kami dari kelompok yang beranggotakan Elvi Rahmania, Elvina Salsabila Putri, Fadlilah Aisyah Putri, Erviena Warda Atira, Ratu Nurhayat Amurian, dan Tasya Al-Fatih akan mempresentasikan materi tentang sistem urin. Baiklah, materi yang pertama yaitu definisi sistem urinari. Sistem urinari adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dapat dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh akan larut di dalam air dan dikeluarkan dalam berupa urin. Nah, sistem urin ini di dalam tubuh terdiri dari 4, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Organ sistem urinari yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar di tubuh yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis, di belakang peritoneum. Bentuk ginjal seperti biji kacang, jumlahnya ada 2, kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut capsula renalis. Ginjal berfungsi untuk memegang peranan penting dalam pengeluaran zat toksik. Yang kedua, mempertahankan tekanan osmotik darah. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan garam dan zat lain di tubuh. Yang kelima, mengeluarkan sisa metabolisme hasil akhir protein, ureum, keratanin, dan amoniak. Kemudian struktur ginjal yang pertama itu ada korteks atau bagian luar ginjal terdiri dari 3 zona, yaitu zona glomerulus, zona fasciculata, dan zona reticularis. Yang kedua, medula, merupakan bagian dari ginjal yang terdiri dari tubulus rectus, lengkung Henle, dan tubulus pengumpul atau ductus Colligen. Dan yang ketiga yaitu pelvis, merupakan saluran pengumpul. Pelvis renalis disebut juga piala ginjal sebagai penghubung kalik major dan ureter. Yang keempat, pada medula terdapat piramida sebagai bukaan saluran pengumpul. Yang kelima yaitu kapsula, yang merupakan jaringan ikat longgar yang membungkus ginjal. Baik, selanjutnya itu ada unit fungsi dari ginjal adalah nefron yang berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron ini juga berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mengabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan dalam tubuh. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan yang disebut dengan urin. Selanjutnya itu ada komponen utama nefron, di mana yang pertama ada glomerulus, yaitu kapiler berbentuk bola berjaring yang berfungsi sebagai filtrasi cairan darah. Selanjutnya ada tubulus ginjal, di mana serangkaian tabung yang dimulai dari kapsul Bowman dan berakhir di saluran pengumpul. Adapun bagian-bagian tubulus, yaitu pertama ada tubulus contortus proximal untuk menyerap air, natrium, dan glukosa ke darah. Selanjutnya ada lingkaran Henle, yaitu menyerap kalium, klorida, dan natrium ke darah. Selanjutnya ada distal convoluted, yaitu menyerap yang lebih banyak natriumnya itu ke darah. Selanjutnya itu ada ureter. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Pada tubuh manusia terdapat sepasang ureter, yaitu 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kantung kemih. Panjang ureter ini sekitar 2-30 cm atau 10-12 inci dan diameternya 4-6 mm. Ureter memiliki dinding yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan terluar adalah lapisan fibrosa, lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sikular ke arah luar, serta lapisan terdalam adalah epitelium mukosa. Lapisan otot pada ureter ini memiliki aktivitas peristaltik intrinsik yang mendorong urin tiap 5 menit sekali. Selanjutnya adalah kandung kemih. Kandung kemih adalah salah satu kantong berotot yang dapat mengempis. Terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih memiliki 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara ureter. Sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, cairan urin diproduksi oleh ginjal akan bermuara terlebih dahulu di kandung kemih. Urin adalah hasil saringan dari limbah dan cairan dari darah. Fungsi kandung kemih ini menampung urin yang diproduksi ginjal.
dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Kandung kemih dapat menampung urin sebanyak 400 hingga 600 ml. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostatia, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Sedangkan uretra pada wanita terdiri dari 3 lapisan, yaitu tunina muscularis, lapisan sebelah luar, lapisan spongeosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa, lapisan sebelah dalam. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau sekresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran sperma. Selanjutnya itu tahapan pembentukan urin. Yang pertama ada proses filtrasi. Proses filtrasi terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring tertampung oleh kapsula Bowman yang terdiri dari glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain, yang diteruskan ke tubulus ginjal. Terbentuk filtrat primer di tubulus proxima. 2. Proses reabsorpsi. Terjadinya penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion karbonat. Penyerapan terjadi sepanjang tubulus proximal, lengkung Henle, dan petubulus distal. Proses terjadinya secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi. Terjadinya pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah, terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan kembali akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapan terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papilla renalis. Selanjutnya sekresi, sisa penyerapan urin kembali yang terjadi pada tubulus dan diteruskan kepada ginjal, selanjutnya diteruskan ke ureter masuk ke fiska urinaria. Komposisi urin normal terdiri atas air 95%, zat-zat dari nitrogen dari hasil metabolis protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin, elektrolit atau natrium kalsium, NaH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Pigmen atau bilirubin, urobilin, toksik hormon. Warna urin yang normal adalah beige orange, pucat tanpa endapan, berbau tajam, memiliki reaksi asam dengan pH rata-rata 6, dan berat jenis berkisar antara 1,10 sampai 1025. Proses sekresi pada lumen tubuli. Sekres adalah proses seluler penguraian dan pelepasan produk spesifik. Sedangkan fungsi utama dari tubulus adalah melakukan reabsorpsi dan sekresi dari zat-zat yang ada di dalam ultrafiltrat yang terbentuk di glomerulus. Yang pertama, tubulus proximal. Tubulus proximal ini berfungsi untuk mengadakan reabsorpsi bahan-bahan ke dalam cairan tubuli, sehingga tubulus proximal bertanggung jawab pada proses awal perbentukan filtrat glomeruli. Hampir 75% Na, air, hampir semua glukosa dan asam amino yang difiltrasi akan diabsorpsi kembali pada bagian ini. Di sini saya akan melanjutkan tentang proses sekresi lumen tubuli. Yang kedua yaitu ada lengkung Henle. Lengkung Henle mempunyai fungsi untuk reabsorpsi bahan-bahan dan cairan tubulus dan sekresi bahan ke dalam tubulus, misalnya pada nefron juxtamedularis.
25% air dan natrium direabsorpsi pada lengkung Henle, sedangkan urea disekresi ke dalamnya. Lengkung Henle juga memegang peran penting dalam proses pemekatan dan pengenceran urin. Yang ketiga yaitu tubulus distalis. Tubulus distalis ini adalah bagian mulai dari bagian akhir segmen tebal aksendes sampai ujung dari papila. Pada setiap nefron, segmen aksendes tebal ini akan mengadakan kontak dengan glomerulus. Asalnya pada kutub vaskular dan pada tempat ini terdapat struktur yang disebut dengan juncta glomerulus apparatus. Untuk mekanismenya yaitu sekresi tubulus adalah pemindahan selektif bahan-bahan dari kapiler paritubulus ke dalam lumen tubulus. Proses ini merupakan rute kedua bagi masuknya bahan ke dalam tubulus ginjal dari darah, sedangkan yang pertama adalah melalui filtrasi. Glomerulus hanya sekitar 20% dari plasma yang mengalir melalui kapiler glomerulus difiltrasi ke dalam kapsul Bowman. Sisa 80% mengalir melalui arteriole efferent ke dalam kapiler peritubulus. Sekresi tubulus merupakan mekanisme untuk mengeluarkan bahan dari plasma secara cepat dengan mentransaksi jumlah tertentu bahan dari 80% plasma yang tidak terfiltrasi di kapiler peritubulus dan memindahkannya ke bahan yang sudah ada di tubulus sebagai hasil filtrasi. Sekresi tubulus dapat dipandang sebagai mekanisme tambahan yang meningkatkan eliminasi zat tersebut. Dari tubuh, proses sekresi yang penting adalah sekresi H+ dan K+ dan ion-ion organik. Sekresi tubulus melibatkan transaksi transvital. Yang selanjutnya yaitu ada clearance kreatin. Clearance kreatin ini adalah untuk mengukur berapa banyak kreatin yang dibersihkan oleh tubuh atau seberapa baik fungsi penyaringan filter. Creatinine cleaners adalah kombinasi dari pemeriksaan urin dan darah. Nilai creatinine cleaners normal untuk pria yaitu antara 97 sampai 137 ml per menit. Dan nilai normal pada wanita yaitu 88 sampai 128 ml per menit. Creatinine cleaners atau pembersihan kreatin yaitu uji fungsi ginjal dapat ditentukan dengan cepat menggunakan sampel urin yang telah dikumpulkan setidaknya 24 jam sebelumnya. Dokter akan meminta Anda untuk mengumpulkan urin Anda dalam wadah plastik khusus selama sehari untuk kemudian diuji kadar kreatin yang terdapat pada sampel tersebut. Walaupun metode ini dirasa kurang nyaman, namun tetap diperlukan untuk mendapatkan diagnosa beberapa kondisi ginjal. Kreatin adalah limbah dalam darah yang dihasilkan oleh metabolisme otot Anda dan sebagian kecil juga dihasilkan dari konsumsi daging. Ginjal yang sehat akan menyaring kreatin dan limbah lainnya dari dalam darah Anda. Sejumlah limbah yang disaring akan dibuang melalui urin. Kemampuan ginjal untuk menyaring kreatin disebut laju pembersihan kreatin atau creatine clearance rate, membantu untuk memperkirakan laju filtrasi glomerular atau GFR, laju kecepatan darah yang mengalir ke dalam ginjal. Jika ginjal tidak berfungsi dengan baik, kadar kreatin akan meningkat dan menumpuk dalam darah. Serum kreatin mengukur kadar kreatin dalam darah dan memberikan kadar kalkulasi seberapa baik ginjal akan bekerja dengan baik dalam menyaring GFR. Tes urin kreatin dapat mengukur kadar kreatin dalam urin. Cleaners suatu zat adalah volume plasma yang dibersihkan dari zat tersebut dalam waktu tertentu. Cleaners kreatin dilaporkan dalam mili per menit dan dapat dikoreksi dengan luas permukaan tubuh. Cleaners kreatin merupakan ukuran GFR yang tidak absolut karena sebagian kecil kreatin direabsorpsi oleh tubulus ginjal dan sekitar 10% kreatin urin disekresikan oleh tubulus. Namun, pengukuran cleaners kreatin memberikan informasi mengenai perkiraan nilai GFR.
Pengukuran kinase kreatin dengan menggunakan perhitungan telah menjadi standar untuk menentukan GFR. Baik, selanjutnya itu ada proses miksi dan eliminasi. Pada proses miksi itu memiliki mekanisme proses miksi atau mikturisi. Miksi proses berkemih ialah proses di mana kandung kencing itu akan mengosongkan dirinya waktu sudah penuh dengan urin. Mikturisi ialah proses pengeluaran urin sebagai gerak refleks yang dapat dikendalikan dengan dirangsang atau dihambat. Nah, oleh sistem perserapan di mana gerakan yang dilakukan oleh kontraksi otot perut yang menambah tekanan intraabdominalis dengan organ-organ yang menekan kandung kencing sehingga membantu mengosongkan urin. Dan juga refleks mikturisi ini adalah refleks medula spinalis yang bersifat otonom yang dikendalikan oleh suatu pusat di otak dan korteks cerebri. Mekanismenya itu pengeluaran urin secara volunter biasanya dimulai dengan cara mula-mula itu orang tersebut secara volunter berkontraksi otot perut, kontraksi otot perutnya yang akan meningkat tekanan di dalam kandung kemih dan meningkatkan urin tambahan memasuki leher kandung kemih dan uretra posterior dalam keadaan di bawah tekanan. Nah, sehingga meregangkan dindingnya. Hal ini juga yang memajukan reseptor renggang yang mencetuskan refleks mikturisi dan secara bersamaan menghambat sphincter uretra eksternal. Selanjutnya itu biasanya seluruh urin akan dikeluarkan dan menyisakan tidak lebih dari 5-10 ml urin di dalam kandung kemih. Atau dapat dijelaskan melalui skema berikut, yaitu pertambahan volume urin dan tag intravesikalis akan menaik. Ketegangan dinding vasikalis atau M. detrusor akan melanjutkan ke sinyal-sinyal miksi ke pusat saraf lebih tinggi atau pusat kencing. Terus untuk diteruskan kembali ke saraf-saraf spinal, itu akan menimbulkan refleks spinal melalui N. pelvicus. Dan timbul perasaan tegang pada vesika urinaris sehingga akibatnya itu menimbulkan permulaan perasaan ingin berkemih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu tentang mekanisme proses miksi. Nah, jadi proses miksi ini diatur oleh dua mekanisme, ada yang namanya kontrol refleks dan kontrol volunter. Pada kontrol refleks ini akan dipicu ketika reseptor regang di dinding kandung kemih itu terangsang. Nah, semakin besar regangan maka semakin besar pula tingkat pengaktifan reseptor. Reseptor regang ini nantinya akan menuju saraf simpatis dan mengakibatkan kontraksi pada kandung kemih. Lalu, sphincter uretra internus secara mekanis akan terbuka ketika kandung kemih itu berkontraksi. Selain itu, sphincter uretra internus ini juga akan membuka ketika neuron motorik itu dihambat. Bila kandung kemih terisi sebagian, kontraksi miksi biasanya akan berelaksasi secara spontan dalam waktu kurang dari 1 menit. Dengan kata lain, proses pengeluaran urin itu akan terjadi. Nah, yang kedua itu ada kontrol volunter. Prinsip penuhnya, kandung kemih ini akan muncul sebelum sphincter eksternus secara refleks melemas, yang memberi peringatan bahwa miksi akan segera terjadi. Sedangkan pada kontrol volunter ini, impuls eksitatorik volunter dari korteks cerebri mengalahkan sinyal inhibitorik refleks dari reseptor regang ke neuron-neuron motorik yang terlibat. Atau dengan kata lain, neuron motorik ini terus dirangsang, sehingga otot-otot ini tetap berkontraksi dan tidak ada urin yang keluar atau tidak terjadi proses pengeluaran urin. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang proses eliminasi. Nah, pada proses eliminasi ini ada 3 tahap. Yang pertama itu proses filtrasi. Pada proses filtrasi ini terjadi penyerapan darah, di mana yang tersaring itu adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ini ditampung oleh
Symphybomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain yang nantinya diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang tersaring ini disebut filtrat glomerulus. Lalu proses yang kedua itu ada proses reabsorpsi. Pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya ini terjadi secara pasif atau obligator reabsorpsi di tubulus proksimal. Nah, proses yang terakhir ini atau proses yang ketiga ada proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papila renalis yang selanjutnya diteruskan keluar atau akan dibuang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan kami tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.